Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya di dalam amal ma'rifat. Jadi alhamdulillah, di video kemarin-kemarin, kemudian mungkin di perjalanan kita sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah menyaksikan Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala secara keilmuan. Kemudian sudah juga berjalan dengan amal ma'rifatnya. Bahkan sudah sampai di tahap musyahadah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan semua hijab-hijabnya dan memperkenalkan dirinya sendiri kepada yang dikehendakinya. Jadi hadirin semulakan, orang-orang yang memang menjalani daripada metode-metode ataupun menempuh suatu jalan yang muktabaro, artinya toriko-toriko yang muktabaro, toriko-toriko yang sudah masyhur seperti toriko Naqsabandiyah, Khalwatiyah, kemudian Satoriyah dan sebagainya, itu memang itu tertib hadirin. Apalagi menurut pengalaman saya sendiri, yang paling tertib itu daripada ketujuh toriko yang saya ikuti itu adalah Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi di dalam toriko Naqsabandiyah Khalidiyah itu kita itu tidak boleh terlalu banyak bertanya. Ketika kita bertanya tentang teori, tentang ilahi anta maksudnya apa, tentang istighfar mau dibawa kemana dan sebagainya, itu tidak dijawab oleh buya, oleh mursyid. Kenapa? Karena memang di dalam toriko ini ada kurikulumnya. Dan kurikulum ini sudah tertata sejak zaman toriko itu sendiri. Sejak zaman dahulu kala, sudah ratusan tahun yang lalu. Bahkan ribuan tahun. Dan bahkan asal-usul toriko ini daripada Nabi SAW. Kemudian turun, kadang meninggal mursyidnya diganti namanya, ataupun bertahan dengan nama itu. Kemudian turun terus sampai ke kita. Jadi punya kurikulum sendiri. Jadi yang awalnya itu dibaiat, kemudian ditalkinkan zikir. Kemudian setelah itu langsung diamalkan. Jadi langsung diamalkan melalui tazkiyatun nafs itu sendiri, pembersihan kolbu, kemudian pembersihan daripada jiwa, atau bahkan di Naqsabandi 7 Lataif, kemudian nafi isbat, baru zikir wukuf dan sebagainya. Nah, setelah itu pemahaman-pemahaman yang dengan tazkiyatun nafs tadi, dengan pembersihan jiwa, kemudian penyucian jiwa tadi, penyucian hati dan sebagainya, dengan riyadhah, dengan mujahadah yang dilakukan secara terus-menerus konsisten, maka itu akan memunculkan suatu buah. Buahnya itu namanya musyahadah, mukasyafah, mukorona, mukobala, mukofaha, sehingga fana, kemudian bakobillah. Paling-paling minimal-minimalnya itu di toriko dipahamkan tentang muraqabah. Artinya muraqabah itu merasa selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intai mengintai. Paling tidak itu. Nah, ketika sambil berzikir, sambil mengamalkan zikir dia sambil muraqabah, merasa diintai oleh Allah, kemanapun dia juga di WCK merasa selalu diintai oleh Allah, dalam berzikir, dalam suluknya, dalam khalwatnya secara sunyi-sunyi diintai dengan Allah, maka itu akan memunculkan buah. Nanti akan ada kasyaf. Nah, di sini kasyaf itu terbagi dua. Ada kasyaf hissi atau kasyaf khoyali, dan ada kasyaf maknawiyah. Nah, di sini nanti akan terbukalah musyahadah itu, jalan untuk menyaksikan Allah. Namun perlu dipahami di sini, yang menyaksikan itu adalah Allah itu sendiri. Cuma kelihatannya secara kenyataan syariat ini seolah-olah kita yang melihat, padahal Allah itu sendiri. Karena yang melihat itu bukan mata, yang di dalam itu tembus menembus, itu yang menyaksikan. Jadi Allah Ta'ala sendiri menyaksikan dirinya kalau kita mau tarik ke hakikat, ya. Jadi alhamdulillah, apalagi zaman sekarang, alhamdulillah memang Allah Ta'ala buka sendiri dan memperkenalkan dirinya sendiri melalui af'al-af'alnya. Kalau kita contoh, kita mau cegah semua
cegah semua spiritual di bungkam mulutnya, tidak akan bisa, karena itu sudah af'alullah, sudah qadarullah. Dengan Allah Ta'ala sendiri ya memperkenalkan dirinya, sekarang berbondong-bondong. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan metode toriko yang biasa kadang ada yang 2 tahun, itu tidak cukup sama sekali. Di toriko muktabaro sampai 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu bahkan di 30 tahunnya itu baru mendapatkan musyahadah, mukasyafah lalu musyahadah, menyaksikan. Dan itu betul-betul hadirin semula kan, tidak ditunjukkan. Jadi seolah-olah ya secara syariat dia cari sendiri. Nah, dengan tazkiyatun nafs tadi, penyucian jiwa tadi, sambil muraqabah, membersihkan 7 lataifnya, membersihkan semuanya, sambil dilatih, sambil dia suluk, nanti dia akan dapat sendiri, dipahamkan sendiri oleh Allah, baru ditahqiq oleh gurunya. Itu saking luar biasanya itu. Cuma membutuhkan waktu lama, 20 tahun kah, ada yang 30 tahun. Namun ada juga yang 1 tahun, ada juga yang tidak sampai 10 hari dia sudah langsung terpahamkan sendiri tentang musyahadah itu. Nah, sekarang Allah Ta'ala munculkan toriko-toriko mastur yang tidak yang tidak terdaftar, namun dia cepat, jalurnya jalur tol. Nah, jalur tol termasuk toriko yang mengajari Nur Muhammad, ya, toriko-toriko yang mastur itu. Kemudian itu pada bermunculan, dan toriko-toriko Khidiriyah ya, yang berhubungan sanadnya sampai Nabi Khidir, itu cepat. Jadi mendongkrak cepat. Nah, di situ langsung dipahamkan malah tentang musyahadah, langsung ditunjukkan tentang zat Allah. Jadi tinggal bagaimana mengamalkan itu, amalia ma'rifat, amal ma'rifat sambil berjalan, sambil berkholwat sunyi-sunyi, sambil kholwat rame-rame, mengamalkan itu dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam zikirnya, amalkan amal ma'rifat itu dengan musyahadah. Nah, ketika dengan musyahadah itu sudah berjalan terus, maka Allah Ta'ala akan berikan rahmatnya dengan memberikan dia kefanaan. Fana pikiran, perasaannya, fana nafsnya itu lebur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kefanaan itulah terus dilakukan, otomatis nanti akan timbul baqobillah kalau Allah merestui dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini alhamdulillah ketika sudah dipahamkan tentang musyahadah itu artinya menyaksikan Allah, menyaksikan Allah. Nah, jadi sebenarnya bukan kita menyaksikan, karena makanya itu disuruh mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka disuruh pulangkan diri, disuruh berlindung, disuruh kembalikan semua sifat-sifat 7 itu yang kita akui, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifatnya Allah. Lalu kembalikan sifat ini, sifat Allah ini berdiri akan zat, bahwa sifat ini adalah kelakuan zat, sifat ini berdiri dengan zat. Nah, maka ternyata itu adalah kepunyaan Allah. Maka zat Allah lah yang maha berkehendak, maha berkuasa, zat Allah lah yang ternyata. Maka orang-orang itu fana kepada zat Allah, fana kepada zat Allah, sehingga zat Allah itu sendiri yang menggerakkan sifatnya, nampak kepada af'al. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah fana betul-betul sampai lebur ke situ, alhamdulillah. Jadi tinggal dijaga, diistiqomahkan kefanaannya itu. Tentunya dengan riyadhah, dengan mujahadah secara syariat. Namun orang-orang yang sudah di level fana atau di level musyahadah, dia itu seolah-olah memang berikhtiar, seolah-olah dia bermujahadah, seolah-olah dia berzikir. Namun bukan lagi dia yang berzikir, dia telah tahu tempatnya untuk berlindung. Dia sudah tahu caranya mati sebelum mati. Dia sudah tahu caranya untuk memulangkan semuanya. Dia sudah tahu, dan dia sudah menyaksikan Allah dengan sebenar-benarnya, menyaksikan Nur Muhammad dengan sebenar-benarnya. Dia sudah paham tentang itu. Namun pahamnya di sini, dianya di sini saya mengatakan seolah-olah dia yang melihat, seolah-olah kita yang melihat, padahal Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Jadi alhamdulillah dengan adanya itu tinggal diamalkan. Bagaimana diamalkan? Betul-betul saksikan terus, jaga terus, istiqomah terus dengan amal ma'rifat itu. Nah, apakah bisa, Mas? Saya ini ketika sudah di level musyahadah, artinya sudah mengetahui betul-betul ilahi anta maksudi. Jadi
zat yang dimaksud itu, sudah menyaksikan zat itu yang sangat terang itu, yang meliputi segala sesuatu, apakah bisa digabung dengan Thariqah Muktabaroh? Sangat bisa. Sangat bisa. Justru sebenarnya Thariqah artinya yang mengajarkan musyahadah dulu baru ke Thariqah lebih bagus. Thariqah Muktabaroh. Karena disitulah amal ma'rifat itu berjalan, musyahadah itu berjalan, barulah enak nantinya. Tinggal bagaimana dimusyahadahkan terus sampai fana nanti. Nah, ketika sudah fana, fanakan lagi terus, fanakan lagi sampai dipertahankan sampai 24 jam. Sehingga sifat-sifat yang tadinya sifat kebinatangan, sifat marah, sifat rakus, sifat laba dunia, cinta dunia, sum'ah, riya dan sebagainya itu hilang dengan sendirinya dengan mengamalkan khalwat secara sunyi-sunyi. Khalwat sunyi-sunyi itulah yang menyebabkan penyucian jiwa sebenarnya. Asbabnya begitu. Jadi harus dilatih dengan khalwat bersunyi-sunyi. Di situ latihannya. Kalau untuk khalwat secara rame-rame, dalam keadaan rame-rame berkhalwat dan dia mampu mempertahankan itu lama, sangat lama, kesadarannya itu tidak lupa-lupa, maka itu orang khawasul khawas. Tapi kalau kita ini yang kenapa masih bisa lupa-lupa, lupanya 5 jam baru ingat lagi maharuang, 2 jam, dan bahkan berjam-jam. Kenapa? Karena penyucian jiwa kita belum sempurna, belum kamil, masih banyak lagi. Masih ada sifat-sifat loba, rakus, takut, ragu-ragu, was-was dan sebagainya masih banyak. Nah, itu dengan cara khalwat secara sunyi-sunyi. Tarik diri. Berikan waktu 15 menit kah atau 20 menit kah? Bagus-bagus, syukur-syukur 1 menit kah? Syukur-syukur luangkan waktu 1 bulan 3 hari kah? Atau 1 hari kah? Full itu hanya untuk khalwat khusus. Khalwat secara jasmania ditarik. Itu untuk pembersihan. Kalau untuk ilahi anta maksudinya kan sudah dapat. Karena sudah langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melalui perantara atau tidak. Melalui bisikan hati atau bisikan siapa. Nah, yang penting sudah dapat ilahi anta maksudi. Jadi ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka itu dipakai oleh amaliyah Thariqah Muktabaroh sebagian untuk sampai kepada level itu. Level menyaksikan musyahadah kepada zat, baru setelah itu fana, baru ke bako, barulah mahabbah. Itu sebenarnya. Nah, kalau sudah dapat, alhamdulillah, tinggal dimesrakan saja, diamal ma'rifatkan, diistiqomahkan, dikonsistenkan. Dengan itu nanti maka marahnya berganti dengan sabar, sifat rakusnya, binatang buasnya terganti dengan sifat-sifat mahmudah nanti. Seiring berjalannya waktu, kalau rajin secara asbabnya, kalau rajin dengan khalwat sunyi-sunyi itu. Tapi ada kok mas, dia jarang khalwat sunyi-sunyi tapi langsung ditarik semua sifat-sifat jeleknya. Alhamdulillah, itu berarti ditarik oleh Allah, jazbah, ditarik sifat-sifat tercelanya, sum'anya, riyanya dan sebagainya, karena sering-sering fana. Nah, untuk kita yang baru-baru itu diambilkan waktu sedikit saja, kan 15 menit setelah mendirikan sholat kan tidak menyita waktu lah, atau 5 menit kah atau apa, yang penting ada, supaya untuk bersih itu jiwa, supaya nanti ketika di dalam khalwat keramaian tidak banyak lupanya. Dalam berbicara dia tetap amal ma'rifat, tetap menyaksikan Allah, terhubung dia. Nah, itulah yang dikatakan sholat daim, terhubung. Apa itu sholat daim? Jangan terlalu berat-belit. Sholat daim itulah musyahadah, tersambung dia menyaksikan Allah, tersambung, terhubung kepada Allah. Allah yang mana? Ada Allah nama, ada af'al, ada sifat, ada zatnya. Nah, itulah yang sebenarnya yang disaksikan itu. Itulah yang maha ruang, yang tak terbatas, maha meliputi segala sesuatu. Dia terhubung, itulah sholat daim. Kalau 24 jam, daim namanya secara terus-menerus. Di antaranya 5 waktu ini, nah, di antara. Itu menjaga itu 24 jam itu. Itulah sholat daim. Musyahadahnya 24 jam. Itulah yang dikatakan sholat daim. Sembahyang batin namanya. Ada sembahyang zohir, sembahyang batin, dua-duanya dipakai.
Ada khalwat batin, ada khalwat lahir. Khalwat lahir itu tarik ke diri, bersunyi-sunyi. Khalwat batin itu rame-rame tapi dia sunyi. Nah, khalwat dalam keadaan ramai. Khalwat ruhaniyah, khalwat batiniyah. Begitu juga dengan sembahyang, solat lahiriah, solat batiniyah. Nah, itulah kalau mau simpelnya begitu. Jadi musyahadah itulah solat daim. Mau Allah saja, kalau kekal dengan menyaksikan Allah, itu juga solat daim. Terhubung dia kepada Allah, solat daim. Mau Allah, mau itu juga solat daim. Mau yang penting connect dia sama maha ruang. Tapi kalau dia hanya Allah, tapi tidak menyaksikan Allah, tidak terhubung kepada maha ruang, belum mengenal maha ruang, belum merasakan, menyadari maha ruang itu belum solat namanya. Itu belum terhubung namanya. Itu belum wasil namanya. Itu belum solat daim namanya. Jadi solat daim itu bukan hanya zikir napas Allah atau memperhatikan napas tanpa huruf, tanpa suara. Napas itu masih sifat kasarnya, sifat halusnya yang nyawa. Mana nyawa sih? Ini nyawa. Nyawa. Yang di dalam. Kasarnya nyawa itulah napas. Di balik nyawa itu ada sir, rahasia. Di balik sir lah itu aku yang sebenarnya. Nah, begitu. Jadi tinggal bagaimana amaliyah terus, Masya Allah. Nah, sampai fana, mudah-mudahan sampai ke bakobillah, tapi tidak usah mengejar makom. Nikmati, jalani prosesnya, jangan terlalu menggebu-gebu. Bagaimana caranya bisa fana, bagaimana ke bakobillah, itu nanti nafsu kita itu namanya nafsu kita itu namanya hawa nafsu kita itu anania. Jangan yang seperti itu. Nikmati, jalani, nikmati prosesnya, amalkan dengan betul-betul dengan ikhtiar Allah. Buahnya Allah mau kasih ke level fana, kamu di musyahadah, terus sampai meninggal, itu urusan Allah. Apa kata CC terdahulu? Jadi terserah Allah apa. Mau dikasih tidak ada makom ya terserah. Seandainya mau dikasih kenikmatan ya terserah, dikasih juga kesusahan ya terserah. Bagi para wali-wali Allah, kekasih Allah tidak ada buruk bagi Allah. Af'al Allah itu tidak ada buruk bagi mereka. Tidak ada yang buruk. Mau dia dikasih masuk dalam lembah lembah kesengsaraan menurut pandangan syariat, siksa dan sebagainya. Tapi kalau Allah ridho, dia ridho. Apapun maunya Allah. Mau dikasih panas kah iya, dikasih dingin kah iya, diuji kah iya, tidak kah iya. Pokoknya terima aja terus. Nerimo ing pangdum, kalau bahasa Jawanya. Nerimo ing pangdum. Nerima opo anane. Nah, Gusti Pangeran Sang Hyang Tunggal. Nah, jadi begitu hadirin semulakan. Mungkin begitu. Ya, semoga saja tetap dalam amal ma'rifat itu sambil dihantam terus zikirnya. Meskipun zikir Allah tapi dia terhubung kepada Allah, itu zikir tertinggi. Apapun kata-katanya, mau dibilang kayak main gitar seperti bilang main gitar atau kecapi, gambus, tapi dia connect, terhubung kepada maha ruang, menyadari maha ruang itu sholat daim namanya. Bahkan di dalam, di dalam WC dia sembahyang juga, sembahyang daim. Tapi nah, makanya biasa dengar usaha ini biar berak saya sembahyang. Iya, sembahyang daim memang, sembahyang batin itu. Itulah sembahyangnya dulu para nabi. Nah sekarang kita sebagai pengikut secara syariat batin, lahir batin Thariqatul Muhammadiyah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul terakhir. Secara syariat, namun secara hakikat pewaris nabi rasul itu tetap akan bertajalli terus sampai akhir zaman. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.